Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 109. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Setelah Feng Zunze memberikan giok bintang kepada Xiaoyan, dia berterima kasih. Feng Zunze tersenyum dan berkata, agar Yao Shen memberikan metode Qi itu padamu, itu cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu. Saat itu, sampah Han Feng itu sangat menginginkan metode Qi ini, tapi Yao Shen tidak menyerahkannya padanya. Yao Lao sudah terlalu banyak berkorban untuk Xiaoyan, makanya ia melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan yang dialami Xiaoyan sangatlah keras, banyak kesulitan yang ia alami. Tidak seperti Feng Xing'er dan Tang Ying yang didukung oleh faksi besar di belakangnya, sementara Xiaoyan hanya mengandalkan Yao Lao dan kerja keras. Feng Zunzi berbicara, saat aku kembali ke pavilion bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi di dalam kota dunia bawah. Selama periode waktu ini, saya diam-diam akan melakukan kontak dengan beberapa orang yang dulu bertemu dengan Yao Shen. Jika saya bisa mengumpulkan mereka, merebut kembali Yao Shen seharusnya tidak sulit. Kekuatan pavilion bintang memanglah kuat, tapi masih ada celah dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Hall of Soul. Tapi tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Kemungkinan seseorang tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Lao, namun bisa kehilangan seluruh pavilion bintang jatuh dalam prosesnya. Xiaoyan paham, ia tidak boleh sembrono dalam mengambil langkah. Takutnya ia bisa kehilangan semuanya dalam prosesnya. Feng Zunzi berkata lagi, baiklah, kami terdesak waktu dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, kamu harus lebih berhati-hati saat sendirian di masa depan. Menurut tebakan saya, kemungkinan Feng Xing'er tidak akan menyerahkan darah esensi poni kuno ini dengan mudah. Kamu harus lebih memperhatikan. Bagaimanapun, suku Heaven Demon Phoenix tidak penuh dengan beberapa karakter baik. Jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan sendiri, kamu harus menghancurkan giok bintang. Setelah itu, Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Feng Zunzi. Dia mengangkat dagunya ke Lin Yan di samping. Feng Zunzi bergumam sambil melambaikan lengan bajunya. Pak Tua, akhirnya aku mendapat kabar tentangmu. Yakinlah bahwa aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia bisa menyelesaikan Demon Poison Suit, namun tidak menyempurnakan sepenuhnya. Doki yang terkandung di dalam Demon Poison Suit terlalu kuat. Mengkonsumsi sekali tidak ada manfaat baginya. Lin Yan bertanya, Xiaoyan, kemana kamu berencana pergi? Lantas Xiaoyan bertanya, di mana letak Menara Pil? Lin Yan tak menyangka bahwa Xiaoyan akan menanyakan Menara Pil. Lin Yan menjelaskan, lokasi di mana Menara Pil berada disebut Kota Pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Area dalam radius 500 km dari Kota Pil adalah wilayah faksi Menara Pil. Itu juga disebut daerah Pil. Masih perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini hingga Kota Pil. Bahkan menggunakan jalan pintas, kami mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Kalau begitu, kamu akan memimpin. Mari kita cari kota terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan segera ke Kota Pil, ucap Xiaoyan. Lin Yan pun bertanya, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering of the Pil Tower kan? Kebetulan, klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Liu Qing ya? Wajah Xiaoyan terlihat bahagia mendengar ada Liu Qing. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak. Ucap Lin Yan sambil tertawa. Mereka berdua akhirnya pergi ke dunia misterius. Xiaoyan melihat sosok bersila di batu dan membentuk segel. Sosok ini berpakaian warna hijau, memancarkan keanggunan dan tubuhnya yang ramping. Dengan wajah yang cantik, tidak kalah dengan Feng Xing'er. Kemunculan wanita itu seperti peri, tubuhnya memancarkan aura berkabut, menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa membelai. Pelatihan yang tenang ini berlanjut selama 1 jam. Kemudian wanita itu berdiri dengan elegan, sosoknya yang tinggi dan nampak mempesona. Kemudian ia berbicara, Ling tua, tunjukkan dirimu. Tiba-tiba bayangan di belakang wanita itu berubah menjadi sosok tua. Ia membungkuk sambil tertawa.
Persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan. Apakah ada masalah bagi Lin tua untuk datang ke sini? Aku tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona jika tidak ada apa-apa. Ternyata wanita tua itu adalah Ling Ying yang pernah melindungi Soyan. Sementara wanita yang ada di depannya tak lain adalah Sun Er, yang setiap harinya ada di pikiran Soyan. Aku tak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan, ucap Sun Er. Ling Ying berkata, menurut berita terakhir yang saya peroleh, seorang pemuda bernama Soyan telah muncul di wilayah utara Central Plains. Sun Er pun memastikan, apakah kamu yakin? Dari apa yang kupikirkan, ada kemungkinan besar itu dia, jawab Ling Ying. Sun Er pun tampak bahagia. Ia lalu turun dari puncak gunung. Berikan aku perintah bahwa aku akan meninggalkan Gu Realm. Di sisi lain, Soyan hanya ingin tiba di wilayah Pil secepat mungkin. Sebelum tiba di wilayah Pil, Lin Yin mengingatkan Soyan, kamu harus menyembunyikan identitasmu sebaik mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasimu saat ini tidak kalah dengan Feng Xing'er. Selain itu, kau memiliki apa yang disebut darah esensi poni kuno di tubuhmu. Aku takut Feng Xing'er tidak akan menyerah. Dia akan mencarimu dengan tenang. Lebih baik kamu menutupi sedikit penampilanmu. Mereka berdua akhirnya berhasil memasuki kota bernama Sky Maple City. Soyan kemudian pergi ke rumah lelang terbesar di kota dan membeli 3 jenis api binatang. Binatang buas itu di dalam beberapa magical beast termasuk ke dalam kategori yang cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam Feng Xing'er. Lin Yan juga cukup kaget melihat Soyan mengumpulkan api binatang seperti itu. Setelah mengumpulkan semuanya, Lin Yan memimpin Soyan ke pusat kota Sky Maple. Lubang cacing di kota Sky Maple dibuat oleh 2 elit Dozun. Ini sangat stabil dan tidak ada satupun badai spesial yang muncul setelah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, lalu lintas manusia di dalam kota Sky Maple berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota lain di sekitarnya. Lin Yan memberitahu Soyan. 2 Dozun? Tak heran, Soyan baru mengerti setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Karena hari ini sudah mulai sore, takutnya lubang cacing sudah ditutup. Lin Yan mengeluarkan perahu kecil sebelum memasuki lubang cacing. Harga kapal luar angkasa sangat mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar, tetapi saya menghabiskan total lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkannya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan mengandalkan membunuh 2 magical beast peringkat 6 untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Wajah Lin Yan berubah sedikit memerah saat melihat mata Soyan, dan dia segera membela diri. Bagaimanapun, beruntung aku berhasil memasuki gua setelah membunuh 2 magical beast peringkat 6 itu. Ketangkasan do kelincahan yang saya latih diperoleh dari tempat itu. Ini mungkin terlihat buruk saat digunakan, tapi skill agility ini berada di level menengah kelas D. Lin Yan menjadi sedikit terpesona. Apa yang disebut teknik do kelincahan ini? Tanya Soyan dengan rasa penasaran. Langkah api kelelawar, jawab Lin Yan. Ini adalah teknik do kelincahan yang cukup baik. Kemungkinan bahkan doang bintang 6 pun tidak akan bisa melukaimu, kata Soyan. Aku akan memasuki wilayah Pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah berlatih skill penciptaan api yang telah saya peroleh. Jika tidak, sisa Life Transforming Flame hanya akan mendukung penggunaan teratai api sekali saja. Ini tidak cukup, pikir Soyan dalam hatinya. Meskipun Soyan sudah mencapai tingkat Dozong, kartu traf yang ia miliki untuk membunuh Vetian hanyalah pemusnahan teratai api. Oleh karena itu, ia harus mempersiapkan sebelumnya. Ada banyak faksi kuat. Jika ia ingin bertahan, ia akan kesulitan jika tidak memiliki banyak kartu traf. Kemudian, keduanya memasuki terowongan spesial hitam gelap yang memiliki 2 dinding spesial di kedua sisinya. Jika pandangan seseorang melewati dinding putih keperakan, akan dapat melihat kekosongan yang tak berujung di baliknya. Begitu banyak orang berpergian. Terowongan ini tidak lagi tampak sepi. Suara tawa dan obrolan berulang kali terdengar. Kita membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini,
kamu harus istirahat dulu. Tidak apa-apa jika aku mengendalikan perahu ini, ucap Lin Yan. Xiaoyan pun setuju. Ia membutuhkan waktu bulan ini untuk melatih skill penciptaan api. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Gulungan merah muncul. Ternyata itu adalah Flame Creation skill yang Xiaoyan dapatkan dari Demon Flame Valley saat itu. Skill Flame Creation membutuhkan 3 orang untuk mempraktikannya untuk membentuk Life Transforming Flame. Namun, gulungan yang ada di tangan Xiaoyan telah lama diubah oleh hantu setan tanah lama. Tidak hanya membutuhkan 3 orang, tapi Life Transforming Flame yang terbentuk tadi akan lagi menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Itu adalah nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keterampilan aslinya. Bahkan, Xiaoyan akhirnya dikejutkan oleh kemampuan hantu setan tanah tua. Meningkatkan teknik Dou bukanlah tugas yang mudah. Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritual mulai memasukinya. Ia pun memperoleh beberapa informasi. Informasi ini adalah metode pelatihan sebenarnya dari skill penciptaan api ini. Sedangkan kapal yang dinaikinya terbang dengan cepat menuju ujung terowongan. Lin Yan menangani masalah pengendalian kapal. Oleh karena itu, Xiaoyan tak perlu mengalihkan perhatian apapun. Ia hanya berfokus pada Flame Creation skill. Jika ia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api dalam perjalanan ini, itu akan menguntungkan bagi Xiaoyan. Flame Creation skill ini adalah teknik Dou tingkat atas dari Demon Flame Valley. Akan menjadi sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun, ini tidak menghalangi Xiaoyan karena ia memutuskan untuk mempraktikkannya. Xiaoyan hanya terpusat pada metode pelatihan yang tercatat dalam gulungan. Setelah peningkatan tambahan oleh Old Grown Demon Ghost selama bertahun-tahun, Flame Creation skill saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Xiaoyan tercengang dengan kemampuan hantu setan tanah tua yang mampu meningkatkan api dengan benar. Skill penciptaan api yang telah ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang menggunakan doki seseorang untuk memurnikan dan mengompresnya berkali-kali sampai mereka disempurnakan hingga batasnya. Kemudian, harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika berhasil, seseorang akan membentuk benih api Life Transforming Flame. Ia perlu menemukan beberapa api binatang dan menyempurnakannya. Karena skill penciptaan api dan menggabungkan ke dalam benih api untuk terus berkembang dan memperkuat. Karena gumpalan biji api tidak bisa mendukung pemusnahan teratai api oleh Xiaoyan. Ini tidak terlalu sulit, tapi membuat seseorang kebingungan jika mencobanya. Bukanlah hal mudah untuk membuat mereka bergabung dengan aman dalam tubuh seseorang. Setiap nyala api mendiskriminasi satu sama lain. Itu adalah kasus flame surgawi dan juga kasus api binatang. Jika mengalami kesalahan saat penggabungan 3 jenis api binatang, seseorang akan mengalami luka yang serius. Jika ingin menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang dengan aman, memurnikannya juga merupakan tugas yang sulit. Penyempurnaan Flame Creation skill cukup istimewa, membutuhkan seseorang memaksa benang doki ke dalam nyala api selama penyempurnaan. Jika kekuatan spiritual seseorang lemah, tidak mungkin melakukan tugas ini. Langkah terakhir menggabungkan ketiga api akan terjadi kegagalan dan ledakan api jika ada yang salah di dalam prosesnya. Setelah memahami kesulitannya, Xiaoyan akhirnya tidak bisa berkata-kata. Hantu tanah setan tua itu memang layak menjadi bintang 7 Douzong. Ia mampu meningkatkan skill Flame Creation menggunakan metode ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun ditarik. Ia menghembuskan nafas panjang dan merenung sejenak. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku. Orang lain sedikit takut menggabungkan api ke dalam tubuh mereka. Tetapi, Xiaoyan saat ini bisa disebut spesialis pemurnian api. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Kekuatan isap melonjak keluar dari mulut Xiaoyan. Ia menyedot 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiaoyan ketika Glass Lotus Heart Flame menerkam mereka dan mengelilingi mereka. Xiaoyan tersenyum melihat proses ini. Terlalu sederhana dan tidak menjadi tantangan baginya.
dengan keadaan tubuhnya yang telah mengalami banyak pemurnian, seperti pemurnian di Gunung Mata Surga dan esensi darah ponik. Maka dari itu, ini tidak akan melukai Soyan. Soyan pun memulai pemurniannya. Hari demi hari sudah berlalu, namun Soyan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan tidak berani mengganggunya. Takut mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Soyan. Sudah 20 hari waktu berlalu. Orang ini, apa yang dia latih? Dia tetap dalam kondisi pelatihan untuk waktu yang lama, gumam Lin Yan. Tubuh Soyan tak bergerak sedikit pun selama 20 hari. Sedikit bergetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Setelah 20 hari pelatihan, ketika jenis api binatang itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, aku akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Selanjutnya akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika aku berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, aku akan berhasil menguasai skill Flame Creation ini selama aku menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan. Cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transforming kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan pemusnahan teratai api. Dengan lembut Soyan bergumam pada dirinya sendiri. Nah, untuk spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 109 ini, saya cukupkan sampai di sini saja ya. Thanks for watching.